لله ربا وللإسلام دينا ولمحمد نبيا ورسولا. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت رحمة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang terhormat dan menjadi teladan mulia di tengah keluarga, segenap pengurus Yayasan Ukhuwah Islamiyah Masjid At-Taqwa, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam suasana bulan Rabiul Awal, ketika majlis-majlis taklim, musola-musola, masjid-masjid merayakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Masjid At-Taqwa ini maulidnya sebulan sekali. Kalau masjid-masjid yang lain maulidnya setahun sekali, setiap bulan Rabiul Awal. Kalau At-Taqwa ini maulidnya sebulan sekali. Kenapa? Karena di setiap minggu kedua kita khusus membahas sirah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita setiap bulan maulid, karena di dalamnya kita benar-benar fokus membahas tentang sirah nabawiyah. Di masjid-masjid lain itu, ketika maulidnya 1 tahun sekali, kadang-kadang bayar penceramah sampai 30 juta, 15 juta, luar biasa sekali. Padahal yang dibahas jauh daripada maulid. Kita mah di At-Taqwa 400.000, yang bulan bahasnya maulid Nabi, luar biasa sekali. Hebat sih, At-Taqwa luar biasa sekali. Maka bersyukurlah kita karena kecintaan kita kepada baginda Nabi. Mudah-mudahan kita ini, Nabi Muhammad itu kan tinggi, besar, putih, mancung, begitu, ganteng, bahkan paling ganteng. Saya yakin nih kalau Rasulullah hadir di sini, melihat kita, Rasulullah senyum-senyum aja, melihat bentuk-bentuk kita nih, pada kayak begini nih, ya. Mungkin Rasulullah senyum-senyum aja melihat umatnya yang pasca perang Badar, ya. Pasca perang Badar itu Nabi mengatakan, asyukhu ikhwani, saya kangen banget sama ikhwan saya.
Jadi Nabi mengatakan, saya kangen dengan ikhwan saya. Para sahabat kemudian, ya Rasulullah, kami ini kan ikhwan kamu, kenapa makin dikangenin? Maka Nabi mengatakan, kalian bukan ikhwan saya, kalian adalah sahabat-sahabat saya. Ikhwan saya adalah umatku yang tidak pernah melihat diriku, tidak pernah berjumpa kepada diriku, tetapi mereka tetap beriman kepada diriku. Maka aku kangen, maka aku rindu berjumpa dengan umatku yang belum pernah bertemu. Itu kayaknya kita bapak-bapak tuh ketemu juga kagak, melihat jugaan kagak, tapi kita percaya bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi dan utusan Allah. Bapak dan Ibu, jarak dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu memang terlalu lama bila dibandingkan dengan jarak satu Nabi dengan Nabi yang lainnya. Bahkan banyak Nabi yang sambung menyambung. Tetapi dari Nabi Isa alaihi salam memang ke Nabi kita itu jaraknya jauh sekali, 571 tahun. Jaraknya jauh, karena kalau Nabi Isa itu dilahirkan 1 Masehi, Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi. Jadi jaraknya terlalu jauh. Itu makanya di Arab muncul peradaban Jahiliyah, karena jaraknya yang terlalu jauh. Di dunia muncul 2 adidaya superpower yang terus-menerus berperang. Romawi di Bizantium, kemudian Persia di Irak dan di Iran sekarang terus-menerus berperang. Eropa Barat itu masih gelap, belum ada peradaban. Orang masih makan orang. Maka Nabi kemudian dilahirkan di tengah-tengah gurun pasir yang Alexander the Great aja nggak mau nengok itu wilayah Mekah. Romawi segitu besarnya imperiumnya sama sekali nggak mau menyentuh Mekah. Persia bahkan menaklukkan Yaman, tapi sama sekali nggak mau menyentuh yang namanya Mekah. Kenapa? Karena kata mereka, ngapain naklukin Mekah? Orang umen gurun, pasir, batu, tidak ada apa-apanya. Dan di tempat itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 571 Masehi dilahirkan. Maka di kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan, karena Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rahiman. Nabi itu posisi dan kedudukannya sebagai yang sangat penyayang, karenanya dia adalah rahmat Allah bagi semesta alam. Dr. Aid Al-Qarni setidaknya mengajukan 3 ayat dari 3 surah yang berbeda untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah rahmat. 1 surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Yang kedua surah Ali Imran ayat yang ke-159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah
Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Oleh karena rahmat Allah lah, maka menjadi lembutlah akhlak Nabi, maka menjadi haluslah perilaku dan perangai Nabi. Jika Muhammad seorang yang kasar, lagi berperilaku bengis, maka pasti orang-orang berlari menghindar daripada Nabi. Itu artinya akhlak Nabi juga adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ayat-ayat terakhir dari surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bapak dan Ibu, Dr. Aid Al-Qarni itu menyebutkan ada 10 yang mendapatkan rahmat dari kehadiran Rasulullah di atas permukaan bumi. Kita ngambil 5 aja. 1, yang mendapatkan rahmat dari kedatangan Nabi di atas permukaan bumi ini adalah kita di umatnya. Kita di umatnya mendapatkan rahmat Allah karena kehadiran Nabi Muhammad. Hadirin, kalau Nabi Muhammad enggak lahir, kemungkinan kita masih nyembah api, masih nyembah batu. Kemungkinan kita masih sesajen. Kemungkinan. Ya, kenapa? Karena waktu itu di Indonesia, kalau enggak Buddha, Hindu. Kalau enggak Buddha, Hindu. Waktu itu kerajaan-kerajaan. Jika Rasulullah tidak dilahirkan dan umat Islam tidak datang ke kawasan Nusantara, boleh jadi kita masih nyembah patung, berhala, gunung dan lain sebagainya. Bahkan di tahun 80 aja itu masih banyak sesaji di kita. Sesaji di kita itu tahun 80 aja masih banyak sesaji. Misalnya sekarang tuh ada jembatan kuning ya di Ciliwung. Jembatan Ciliwung itu dulu saya biasa tuh nyebrang ke sana tuh kalau mau ke rumah kakek saya. Karena kakek saya kan di Kampung Gedong, pasti lewatnya kali Ciliwung, namanya Jembatan Agilias. Itu kalau kita mau lewat Jembatan Agilias, kiri kanannya itu sesajiannya masih banyak. Sesajian itu ini Pak, yang dinampah, ada bekakaknya, ada macamnya. Biasanya persembahannya tahu buat siapa ya. Bekakak itu banyak tuh di pinggir jalan. Kita kalau mau lewat jembatannya masih bilang numpang. Itu tahun 80. Ya, Mbak, numpang lewat, subhanallah. Masih begitu, ya luar biasa sekali. Ya, gak usah jauh-jauh. Gang L. Gang L tuh kalau kita, Gang L tuh Bang Gabeng. Gabeng. Kalau kita masuk lurus, kan dia mentok tuh di sono. Begitu mentok kan kita belok kiri tuh. Itu dulu namanya Keramat. Itu dulu Keramat tuh Pak di situ. Kenapa? Karena kali di sana itu dulu kalinya dalam, kami biasa mandi di situ. Itu ada makam di situ namanya Keramat yang sekarang jadi rumah orang Aceh, Bang Jaini. Itu Keramat. Dulu gak ada yang berani di situ. Luar biasa sekali, itu Ancak namanya. Itu banyak sekali. Ada kalau lewat situ numpang. Luar biasa sekali. Itu makanya yang mendapatkan rahmat dari kehadiran Nabi yaitu kita. Mohon maaf Pak. Kita kan suka ngawinin. Ini kita di kampung suka ngawinin.
ngawinnya ke resepsi. Kadang-kadang nih, mohon maaf ya, tukang masak ngapa di pojokan ada kopi 17. Iya di pojokan, saya juga suka bingung, diminum kagak. Kadang-kadang tuh tukang masak saya juga bingung itu, ada kopi, ada air putih, ada apa di pojokan kagak diminum. Kalau diminum mah iya, tahu tuh buat siapa ya. Itu kadang-kadang kita yang begitu-begitu aja tuh masih suka ada. Nggak tahu tuh kenapa begitu. Ya, itu kan bagian dari yang belum selesai dari tauhid kita, bagian yang belum selesai daripada akidah. Ya. Atau kalau mau kriaan dulu, biar nggak hujan, ngapa sempak ditaruh di komplek, biar nggak hujan. Subhanallah. Begitu tidak pada ibu, di mana rahmat Allah buat baginda Nabi yang memancar kepada kita umatnya. Pertama, surat Al-Maidah ayat 118 itu kan dibaca oleh baginda Nabi itu di tengah malam. Kemudian Nabi nangis itu, nangis sampai subuh. In tu'azzibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau diartiin begini, ya Allah, jika engkau ingin mengazab manusia, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hamba-Mu. Ya Rob, seandainya engkau ingin mengampunkan mereka, maka engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Hadis riwayat Muslim itu, fabaka hatta asbaha. Maka Nabi yang mulia itu menangis sampai dengan subuh sambil berkata, Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati. Ya Allah, bagaimana nanti nasib umat saya sampai pagi? Nabi nangisin kita tuh. Lah kita yang ditangisin kagak pernah ingat. Nangis sampai subuh, Pak. Ya Allah, bagaimana umat saya nanti kalau engkau azab sampai pagi? Sehingga menjelang subuh Allah berfirman, Ya Jibril, izhab ila Muhammad faqul inni sanurdika ala ummati wala nusawwi'uka. Jibril, pergi temui Muhammad, karena Nabi Muhammad masih nangis aja mikirin kita. Bagaimana umat saya nanti kalau diazab? Bagaimana nanti kalau umat saya diazab? Maka Allah berfirman, Jibril, temui Muhammad dan katakan kepada Muhammad, aku tidak akan menyusahkan umatnya, dan aku juga tidak akan membuat dirinya Muhammad itu bersedih hati berkenaan dengan umatnya. Masya Allah, ya, Nabi itu semalaman nangisin kita. Bahkan kata Nabi itu, nanti kalian tuh di hari kiamat di padang mahsyar. Ini padang mahsyar nih semuanya meleding. Ibu tahu meleding? Meleding itu nggak pakai baju, nggak pakai celana. Di padang mahsyar kata Nabi semuanya meleding. Kagak pakai baju, kagak pakai celana, dan juga nggak pakai sendal, nyeker. Dan semua manusia kembali kuluk di padang mahsyar tuh. Kuluk tuh orang belum sunat, ya, itu namanya kuluk. Maka kita balik lagi tuh kayak belum sunat tuh, telanjang semuanya, matahari sejengkal, keringat berkucuran.
Nabi nungguin kita di 3 tempat. Hebat banget Nabi ya. Selesai di padang mahsyar, kata Nabi, kalian temuin saya, cari saya di 3 tempat. 1, temuin saya di telaga Kausar. Bayangin tuh Nabi nungguin kita, Pak, umatnya di telaga Kausar. Barang siapa yang meminum air dari telaga Kausar setetes aja, maka bisa menyelesaikan haus dan dahaganya. Tuh Nabi tungguin kita. Segitu rahmat Allah ya kepada Nabi dan melimpah kepada kita. Kalau nggak ada di telaga Kausar, jangan khawatir. Temuin aku di mizan. Mizan. Pada saat amal kita mau ditimbang, Nabi juga tungguin di situ kita umatnya. Kalau nggak ketemu di mizan, kata Nabi, temuin saya di jembatan Siratal Mustaqim. Kenapa? Karena memang Nabi ingin menyelamatkan kita umatnya, jangan sampai jatuh ya ke dalam jurang api neraka. Tuh begitu rahmat Nabi ya nyampe juga kepada kita, bahkan sampai dengan ke negeri akhirat. Kepada ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan rahmat Allah itu kepada Nabi dan memancar kepada kita itu tercermin juga di dalam syariatnya. Kenapa Nabi sholat tarawih hanya 3 malam? Nabi itu salat tarawih itu cuma 3 malam. Karena Nabi itu sayang sama kita, bukan orang makin banyak. Kalau Nabi juga ikut sholat terus menerus 1 bulan itu nanti bisa jadi wajib. Dan Nabi nggak mau itu memberatkan umatnya. Tuh kasih sayang Nabi sama kita itu luar biasa. Ada sahabat namanya Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ini Pak, karena dia hafal Quran, kira-kira kayak Ustadz Nabil, banyak hafalannya. Begitu mimpin sholat isya, di rakaat pertama dia baca surat Al-Baqarah sampai kelar. Itu Mu'az bin Jabal. Memang Mu'az bin Jabal Pak, kan dia yang diutus oleh Nabi ke negeri Yaman. Mantap banget dia baca surat Al-Baqarah. Akhirnya ada jamaah mundur ke belakang, sholat sendiri di belakang. Kalau bahasa orang sini mengambek, lama wakil imam, kapan kelarnya sih? Mundur dia ke belakang, sholat sendirian. Begitu selesai sholat, kata Mu'az bin Jabal, siapa tadi yang memisahkan diri dari jamaah? Mau si pulan, Mu'az bin Jabal munafik. Siapa yang keluar dari jamaah munafik. Dan orang munafik itu tempatnya di neraka paling bawah. Bayangin Pak, digituin, ngadu dia ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya dicap munafik. Saya tidak terima ya Rasulullah. Saya dicap penghuni neraka paling bawah, saya nggak diterima. Siapa yang bilang? Mu'az bin Jabal. Emang apa? Saya keluar dari barisan sholat berjamaah. Memangnya kamu kenapa keluar? Kata Nabi. Mu'az sholatnya panjang benar. Maka dipanggil Mu'az, benar-benar ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, ya Mu'az, Iqra sabbihis marabbikal a'la au wasyamsi wa duhaha. Hei Mu'az, kamu tahu gak kenapa dia memisahkan diri? Gak tahu ya Rasulullah, pokoknya saya lagi sholat dia misahin. Dia itu petani, kata Rasulullah. Hebat ya Rasulullah. Dia itu petani yang nanam sendiri, yang nyiram sendiri kurmanya, yang manen sendiri kurmanya. Dia berangkat pagi, pulang mau menjelang maghrib. Lah kamu sholat isya lama bener. Tuh Nabi itu rahmatnya tuh. Jangan panjang-panjang.
kesianan dia. Dari jam 7 sampai mau maghrib baru pulang. Begitu sholat, bakal kelar-kelar. Luar biasa Rasulullah tuh kasih dan sayangnya kepada kita. Banyak Bapak dan Ibu hal-hal yang menunjukkan betapa Nabi itu sayang banget tuh sama kita. Dan itu menjadi rahmat Allah memancar kepada Nabi dan memancar juga kepada kita umatnya. Ya, ini orang segini banyaknya. Kalau jadi makmum, senengan imam baca panjang apa pendek? Dengar itu kan yang pendek ya. Ya tuh, memang rata-rata itu ya. Kalau memang mau panjang disepakati ya, yang panjang itu untuk menyelesaikan juz. Kalau di sini nih di Al-Ikhlas Jati Padang itu ada tuh sholat 30 juz kalau Ramadan. Nah itu ikutin tuh karena satu malam 1 juz. Kalau di sini mah pulhu sama kuliah aja deh. Kepada ibu yang dirahmati oleh Allah, siapa yang mendapatkan rahmat dari kehadiran Nabi? Musuhnya Nabi pun dapat rahmat. Ini luar biasa ya kalau kata Dr. Aid Al-Qarni itu. Bahkan musuh Nabi Muhammad aja dapat rahmat. Ada namanya Sumamah Ibnu Uthal. Ini orang kafir Quraisy. Begitu perang Badar, ketangkep dia. Begitu ketangkep, diikat sama para sahabat di tiang Masjid Nabawi. Kan waktu itu tiangnya masih pakai batang kurma. Diikat dia 3 hari di situ. Si usaha Sumamah Ibnu Uthal itu diikat. Dan dia ngeliatin itu perilaku para sahabat dengan sahabat, perilaku sahabat dengan Rasulullah, Rasulullah dengan sahabat, Rasulullah dengan keluarganya. 3 hari itu dia liatin harmonisnya, saling menyayanginya, saling pedulinya dia liatin. Tapi dia diikat karena dia tawanan perang. Dia ngeliatin itu. Di hari ketiga apa kata Nabi? Lepas ikatannya, bebaskan dia dari tawanan, biarin dia balik ke Mekah karena dia orang kafir Quraisy. Enggak diapa-apain sama Rasul. Lepas ikatannya, udah lepas. Begitu lepas, dia lari ke kebun kurma, dia mandi sebersih-bersihnya. Bukannya dia lari ke Mekah nemuin orang-orang kafir Quraisy, maka dia balik lagi ke Madinah dan dia masuk ke dalam masjid dan mengatakan kepada Nabi Muhammad dan juga para sahabat Nabi itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah saya melihat 3 hari bagaimana Rasulullah dan para sahabat hidup, maka saksikan semua, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wah, para sahabat bertakbir, tawanan itu masuk Islam. Kemudian dia bilang begini, hebat sekali ya Rasulullah. Kata Sumamah Ibnu Uthal, ya Muhammad, di dunia ini, karena dia orang kafir Quraisy, nggak ada muka yang paling saya sebel. Di dunia ini nggak ada wajah yang paling saya benci kecuali wajahmu ya Muhammad. Tapi hari ini ketahuilah, setelah saya masuk Islam, tidak ada wajah dan muka yang paling saya muliakan kecuali wajah dan mukamu. Wah, luar biasa sekali. Bayangkan orang yang paling benci begitu masuk, ya, wajah yang paling dicintainya adalah wajah Rasulullah. Dan kata dia itu, tidak ada agama yang paling aku benci kecuali agama yang engkau bawa. Tapi hari ini ya Muhammad, Islam yang engkau bawa. Luar biasa sekali. Bapak-bapak masih punya nggak muka orang yang bapak empet sampai hari ini? Coba pikirin, ada kan? Itu empet dong sama dia itu, ada itu. Masih ingat itu? Tidak ingat. Setelah itu, kalau kisah ini, itu empetnya nggak hilang-hilang tuh. Gue masih ingat tuh sama dia tuh, make upan aja.
ya. Tapi kalau kita seneng, itu kita masih ingat aja. Ini nama Pak Is Wahyu ini, Pak Is ya, yang bendahara Pak Is ya. Oh Pak ini, ya, Pak Mul ya. Saya masih ingat aja, ya. Tapi waktu kita dulu jalan-jalan kemana, bawa saya lupa deh, yang ke Tegal, Guci, tuh Guci tuh, kan pulangnya mampir tuh, pulangnya mampir di tempat belanja tuh. Ini waktu itu, saya masih ingat tuh, sama istrinya Pak Is tuh. Bayangin, uang saya lagi pas-pasnya, mau belanja duit kagak. Hari itu orang pada belanja, kita ngeliatin aja. Besok-besok kalau ngajak Ustadz kemana-mana, ingat, itu beliau sama istri nggenggemin saya, Ustadz buat belanja. Pas saya buka, Masya Allah 500.000. Saya sampai hari ini masih ingat aja tuh, beliau sama almarhumah tuh, kalau saya jalan tuh kemana tuh, ya Allah dulu pas lagi kagak ada itu mau balik, subhanallah, tuh ingat terus tuh. Itu namanya wajah yang kita ingat karena kebaikan. Nah mungkin Bapak masih ingat ada wajah-wajah yang bikin empet, enak, mungkin tanahnya diambil, enak buat kita kalau melihat dia, ada kan? Nah sebelum wafat enaknya hilangin, jangan dipendem enak itu. Itu yang bikin kita jadi cepat meninggal tuh, kita enak aja sama orang. Udah hilangin enak-enak sama orang. Ya Allah, saya ikhlasin dah, saya maafin dah, ya. Itu kenapa? Lihat tuh Rasulullah itu kan orang paling benci sama Nabi, tapi kata Nabi lepas. Malah dia yang paling menyayangi Nabi, malah dia kemudian yang paling membantu kepada Nabi. Itu hebat sekali, ya. Nah oleh karena itulah musuh pun dapat rahmat. Nih Pak, perang Uhud itu barangkali perang yang paling kacau sedunia itu perang. Perang Uhud itu perang paling kacau. Kalau saya lihat itu, ya cerita itu kan ada 50 pemanah tuh. Perang itu sebenarnya udah oke, karena memang ngikutin petunjuk Nabi, 50 pemanah, ya, musuh 3 kali lipat. Tapi karena pemanah tidak mendengarkan Nabi, mereka turun, sehingga perang itu kacau banget tuh. Kalau lihat Ar-Rahim Al-Maktum Sirah Nabawiyah itu tidak terkendali, sehingga mohon maaf sampai-sampai karena udah chaosnya, kacaunya perang itu, bahkan ada muslim dengan muslim malah saling berhadapan-hadapan karena chaosnya. Bahkan digambarkan hari itu Muhammad gugur. Tambah chaosan itu, perang kagak jelas. Karena itu strategi perangnya orang-orang kafir Quraisy. Dan Nabi dilindungi oleh beberapa orang sahabat, kemudian menyingkir di balik bukit. Gigi Nabi retak kok, darah keluar dari bibir Nabi itu. Ya, ada yang menyebut kena gagang pedang, kena tameng lawan dan lain sebagainya. Pelipis Nabi itu luka kok, berdarah. Ya, ini juga mata kaki Nabi juga pecah Pak. Namanya juga perang. Dalam keadaan di balik bukit itu para sahabat udah gerah banget. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, itu musuh yang masih ada di Uhud, kutuk mereka ya Rasulullah, laknat mereka ya Rasulullah, biar dihancurkan oleh Allah. Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lam ub'as la'anan innama bu'istu rahmatan. Saya ini, kata Nabi, diutus bukan buat mengutuk. Saya ini diutus bukan buat melaknat. Saya ini diutus buat menjadi rahmat. Masya Allah. Dalam keadaan luka, gigi pecah, kaki juga terluka, disuruh mutuk lawan, nggak mau. Karena kata Nabi, saya diutus bukan buat mutuk, bukan buat melaknat.
saya diutus karena menjadi rahmat buat semesta alam. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada tandingannya, enggak ada duanya di dalam memberikan yang namanya kasih sayang, bahkan kepada musuhnya sekalipun. Kalau kita Pak, kalau udah disakitin sama orang sampai 7 turunan kita ingat, sampai ke dalam kubur masih kita ingat. Nabi gak begitu, hadirin sekalian. Yang ketiga, kata Dr. Aib Al-Qarni, yang mendapatkan rahmat dari kehadiran Nabi itu adalah anak-anak. Anak-anak Pak. Nabi yang mulia itu punya cucu perempuan dari Zainab, namanya Umamah binti Zainab. Kisah Zainab itu menarik sekali ya. Kisah Zainab dengan suaminya itu menarik sekali. Nabi itu kalau mimpin sholat itu kan perempuan, anak perempuan, cucu perempuan. Nabi itu kalau mimpin sholat Isya, Umamah binti Zainab itu digendong sama Nabi. Padahal Nabi memimpin sholat Isya. Itu anak perempuan. Anak perempuan, mohon maaf, kalau sekarang mah sudah beda zamannya. Hari itu anak perempuan tuh gak ada harganya, dihina, direndahkan perempuan itu. Tapi apa Nabi malah digendong. Ada yang menyebutkan malah ditaruh di sini. Padahal Nabi dalam keadaan memimpin sholat. Kalau Nabi ruku, itu Umamah ditaruh sama Nabi di depan. Dan nanti kalau Nabi bangkit lagi, diambil lagi. Luar biasa sekali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Ustaz sehari jadi imam sambil gendong anak bagaimana? Soal apa-apa sih, mau gak ada emaknya Pak? Itu kata kita ya. Tuh Rasulullah tuh gendong cucu, Masya Allah, luar biasa. Ada sahabat ya namanya Al-Aqra Ibnu Habis namanya. Dia punya anak 9. Punya anak 9. Kebetulan dia ngelihat Nabi nyiumin keningnya Hasan dan Husain, cucunya. Jadi Nabi itu memang kebiasaannya mencium kening Hasan dan Husain. Maka kata Aqra Ibnu Habis, ya Rasulullah, sayang banget sama cucu. Saya punya anak 9, gak ada yang saya cium keningnya. Masya Allah, kamu sama cucu ya Rasulullah segitu sayangnya diciumin keningnya. Saya anak 9, gak ada yang saya cium. Maka Nabi mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang gak sayang sama anak-anaknya, maka dia gak bakalan disayang oleh anak-anaknya. Itu Pak kata kuncinya. Man la yarham la yurham, kata Nabi. Siapa yang gak sayang sama anak, maka anak gak bakalan sayang sama dirinya. Tuh Rasulullah nyium. Nih Pak, mumpung anak masih kecil, saya kasih tahu ya, mumpung anak masih kecil, bawa dia ke masjid. Tuh, bawa dia ke masjid, mumpung masih kecil. Beneran, mumpung masih kecil, cium keningnya. Jadi dia ingat sama ayahnya Pak. Dia itu pernah disayang sama ayahnya. Bawa dia ke masjid, mumpung dia masih kecil. Saya kalau ingat anak saya itu, dia dulu di sini nih kagak boleh ngeliat kening. Dulu masih kecil, ya, sholat di sini, lari-larian di sini, ya, masih kecil. Lah sekarang mah udah gede. Lah kita ajak, ogah, ya, jalan bareng malu. Ntar katanya anak papa, anak mama, begitu sekarang. Tuh masih kecil aja tuh Rasulullah nunjukin sama kita kalau sama anak-anak. Ya, kalau dia kurang kasih sayang dari orang tua, maka dia akan nyari kasih sayang dari yang lainnya. Bapak nanti jangan cemburu kalau anak, ya, istilahnya jadi
nggak sayang sama orang tua, karena kata kuncinya kalau kita sayang, dia sayang. Itu makanya doanya itu Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan sebenarnya ada paralel, ya. Seberapa besar hormat kita ke orang tua sana, maka sebesar itulah hormat anak-anak sama kita. Jadi bapak jangan melihat anak-anak apa pada hormat banget sih sama gua. Lah tanya lu sama bapak lu hormat kagak? Sama ibu juga, apa sih anak? Ya, pelit banget sama orang tua, gitu ya. Lah tanya lu pelit kan orang tua lu? Nah gitu kira-kira. Karena itu dia paralel sifatnya. Ya bapak jadi. Nih khutbah Jumat kan nggak boleh gerak kan, nggak boleh. Bapak kalau ada orang khutbah begini masih pada marah. Apa tuh khutbah pakai ngangkat tangan begitu pasti kan. Nih Pak, Nabi lagi khutbah. Kalau Hasan agak gede dia. Husain kecil dia. Nabi lagi khutbah, masuk dia ke masjid pakai baju merah. Jatuh si Husain itu. Masya Allah, Rasulullah turun dari mimbarnya, cucunya diambil. Khutbah Jumat dia ambil, dan cucunya dia taruh sebelah kanan, dia taruh sebelah kiri, dan Nabi melanjutkan khutbahnya. Itu Pak, sama anak-anakku, rahmat Allah kepada Nabi memancar juga kepada anak-anak. Tuh Nabi. Itu mah cucu. Kalau sama orang lain mah kagak. Anak budak. Namanya Usamah bin Zaid. Usamah itu anaknya Zaid. Zaid itu anak angkat Nabi. Namanya Zaid bin Haris, itu budak. Punya anak namanya Usamah, maka Usamah bin Zaid. Kalau Nabi lagi nyampain tausiah seperti ini, Nabi makan duduk, gak di bangku begini. Nabi duduk, Hasan ditaruh di pangku paha sebelah kanan, itu yang anak budak di paha sebelah kiri, itu anak budak. Nabi tetap aja menyampaikan tausiahnya. Hebat sekali itu. Anak-anak pun mendapatkan pancaran rahmat daripada kehadiran baginda besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, yang dapat rahmat dari kehadiran Nabi itu adalah janda. Janda, Pak, janda. Ya Allah, dulu tuh kalau sekarang kan ada istilah janda semakin di depan. Kalau sekarang, ya kan? Kalau sekarang tuh janda semakin di depan. Kalau dulu tuh janda nggak ada harganya, boro-boro dia semakin di depan. Janda hari itu tuh adalah harta warisan. Jadi begitu suami meninggal, boro-boro dia dapat warisan dari suaminya. Dia sendiri adalah harta warisan yang bisa jadi dia jadi budak atau digilir kepada laki-laki lain. Tetapi begitu Nabi Muhammad lahir, derajat janda itu naik. Apa kata Nabi? As-sa'i alal armilati wal miskin kal mujahid bi sabilillah wa kal qa'imil laila wa kas sha'imin nahar. Barang siapa yang nyantunin janda, tuh Pak, nyantunin janda, maka pahalanya bagaikan berjuang di jalan Allah, atau pahalanya sama sholat malam semalam suntuk, atau puasa 1 hari penuh. Tinggi banget Pak nyantunin janda pahalanya. Makanya jangan sayang-sayang nyantunin janda. Ya, santunin. Jangan nyantunin anaknya aja, emaknya pikirin. Ya, lama dia kan gak ada lakinya udah. Saya baru tahu nih Bu, teman saya kan di dekat-dekat sini tuh ada yang udah jadi janda. Saya nanya, apaan sih gak enaknya jadi janda? Kata dia cuma satu. Apaan?
nggak ada yang bagi duit. Tuh, nggak ada yang bagi duit. Dulu ingat waktu masih punya suami, masih ada yang bagi duit. Ya, nih Bu, Ibu kalau mau mengukur cinta suami, kata Oki Setiana Dewi nih, kata Oki, tahu kan Ustazah Oki yang sekarang tinggal di mana? Tuh tahu aja, ngapa dia tinggal di Mesir? Tahu kan? Ya, tahu dia nggak mau dipoligami tuh, sampai tinggal di Mesir. Ustazah Oki itu hebat sekali ya, karena dia mandiri. Dia S3 tuh Bu, dia doktor itu, makanya dia mandiri. Dia nggak bisa diperlakukan seperti itu. Apa kata dia? Kalau mau mengukur cinta suami, ukurlah dari uang belanjanya. Kalau suami menyerahkan semua uangnya sama istri, itu kata Ustazah Oki, maka berarti suami cintanya 100%. Duit aja dikasih bininya semua, apalagi hati dan jiwa. Tapi kalau cuma ngasih belanjanya dicemet-cemet, lu mau beli apa? Beli kangkung nih 3.000. Lu mau ngapain? Mau nyayur nih 10.000. Nah itu berarti cintanya sama istri nyicil, nggak 100%, belum percaya namanya. Dan saya lihat nih, mohon maaf nih ya, semua suami yang uangnya dikasih istrinya biasanya hidupnya damai gitu. Iya, karena semua terserah. Istri yang ngatur buat ini, buat itu. Itu saya lihat suami-suami pada damai aja itu. Tapi kalau yang dia ngatur uang belanja, dia pusing sendiri Pak. Karena beda Pak cara ngitungnya. Benar. Dan istri mah dikasih berapa aja juga cukup. Itu makanya kata saya, ekonom terhebat di Indonesia itu bukan Sri Mulyani. Ekonom terhebat itu ya istri kita tuh Pak. Itu ekonom hebat. Coba deh Bapak hitung deh, Bapak ngasih berapa sama istri kita? Listrik kebayar, gas kebeli, anak-anak beras ada, makan ada. Padahal kalau dihitung itu mah kagak cukup. Itu kita serahin semua. Tuh luar biasa. Makanya aman kalau sama dia. Nih Pak, kenapa saya bilang aman? Kita nih kalau belanja sama tukang sayur girang banget Pak. Ini kalau kita yang belanja sama tukang sayur semuanya girang kalau yang belanja orang laki. Lagi bilang berapa juga dibayar. Bener. Kangkung berapa Bang? Malah kagak pakai nanya belinya. Kangkung seikat, ayam 1, ikan sekilo, bungkus berapa semua, bayar kita Bang. Orang laki. Coba orang perempuan, berapa kangkung seikat? 3.000. Gopek dah. Orang perempuan menawar dia. Tuh, lah kangkung seikat dari 3.000 ditawar gopek. Luar biasa orang perempuan. Kenapa? Karena dia bisa mengatur. Kita memang biar aman aja nih. Mohon maaf nih, biar aman. Kalau kita pulang belanja, itu biasanya istri nanya tuh, berapa harganya? Ya, kita rendahin tuh. Iya itu, biar dia senang tuh, kita rendahin aja. Padahal kita beli ayam 70.000, kita bilang aja 50.000, pasti dia bilang sama sama saya beli waktu itu. Padahal kita beli 70.000. Dalam rangka apa? Aman di rumah. Pokoknya kalau perempuan megang duit aman, beneran. Bener. Itu ada istri saya tuh itu. Saya masih kasih aja semua, bodoh amat udah. Mau bayar rumah, mau bayar mobil, mau urusan apa terserah. Saya aman aja John begitu tuh. Ya. Kenapa? Karena saya percaya dia bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, janda, anak-anak yatim juga mendapatkan rahmat, termasuk istri. Istri itu, Masya Allah, kalau lihat hadis ya, Nabi kan, mohon maaf sekali lagi, tradisi orang Arab jahiliyah itu, perempuan itu suka dipukul Pak. Itu makanya ada hadis la tadribil wajha. Itu karena orang Arab tuh hari itu di zaman jahiliyah dia mukul istri. Ya, mukul istri
sehingga perempuan-perempuan itu kalau bahasa sekarang demo. Jadi Nabi sendiri pernah didemo, Pak. Bahkan kalimatnya itu atofan nabi, atofa baitan nabi. Jadi rumah Nabi dikepung sama orang perempuan karena dia protes dengan sikap laki-laki yang mukul tangannya ringan kepada perempuan. Protes perempuan itu ngepung rumah Nabi. Kalau sekarang mah demo gitu, kayak kemarin tuh demo. Masya Allah, apa kata Nabi ketika semuanya diterima? La tadribu ima Allah. Laki-laki, kata Nabi, para suami, kalian tidak boleh memukul ima Allah yang merupakan amanah Allah. Para perempuan girang, kalau kayak sekarang demo gitu, senang kan? Ya, terima kasih ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Pulang mereka, berjalan sebulan, 2 bulan, Umar datang menemui Rasulullah. Kata Umar, ya Rasulullah, batalin larangan mukul istri. Umar, batalin ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa emang? Istri-istri jadi pada songong sama laki. Karena Rasulullah larang pukul. Jadi mereka jadi songong sama laki, jadi melawan sama laki. Karena Rasulullah melarang untuk mukul. Maka kata Rasulullah, kalian para suami ya boleh memukul istri. Girang lagi bapak-bapak. Dikepung lagi rumah Rasulullah tuh orang perempuan. Ya Rasulullah, laki jadi pada galak lagi. Maka Nabi kemudian mengambil jalan tengah. Kata Nabi, ya, wadribuhunna ghaira mumarri. Kalimatnya. Boleh laki memukul istri, tapi mukulnya jangan nyakitin. Boleh suami mukul istri, tapi pukulannya mendidik. Bagaimana yang mendidik itu? Nih misalnya nih, ada istri mau reuni. Misalnya nih ada istri nih mau reuni, dia ketemu teman-teman SMA, ketemu teman-teman SMP, nyanyi-nyanyi, minum-minum, laki perempuan ketemu. Bapak boleh larang, Bu, Umi gak usah reuni begituan. Ya namanya dia nakal, diem-diem, dia pergi juga reuni. Kedapetan tuh di medsosnya bareng-bareng. Kan marah suaminya, Umi, udah bapak bilang, ya kalau begitu kamu Abi kurung di kamar. Dikurung suaminya di kamar. Ada reuni lagi, dia lompat lewat jendela. Jadi ya, kalau yang nakal begitu emang dulunya preman. Lewat jendela dia. Nah, tetap dia ada lagi gambar-gambarnya. Baru kemudian pukul. Gak boleh pukul ini, gak boleh. Kan ada lagunya ya, Bu. Lihatlah yang dalam cintanya nanti apa negara. Gak lupa saya itu lagunya tuh, ya. Merah di pipiku. Ya saya lupa lah lagu zaman dulu itu, ya. Jangan pukulnya di betis. Umi, gak boleh. Itu madaratnya jauh lebih besar daripada maslahat. Udah gitu doang. Masih nakal juga, baru pahanya. Gak boleh, kan masih tetap mendidik. Baru yang terakhir, bokongnya. Itu udah kalimat terakhir. Gak boleh. Kalau sekali lagi, Umi saya cerai. Nah, gitu kalimatnya. Usahain begitu sampai di bokong, kasih duit 5 juta. Ya. Bapak dan Ibu, jadi itu istri juga dapetin rahmat dari kehadiran. Karena nggak pada kasar lagi, makanya nggak boleh ya, nggak boleh dipukul-pukul ini nih, nggak boleh. Ya, tantangan nggak boleh. Ya, saya pernah lihat suami istri berantem di pol tangan. Istrinya diseret-seret. Ya Allah, kok bisa begitu sih? Suami istri masa sih sebegitunya? Ya,
nggak boleh begitu, ya malu kita ya sebegitunya ya kepada yang namanya istri. Tapi juga istri gak usah keterlaluan sama suami, gak boleh juga. Dulu di kampung Jawa tuh ada istri kalau boncengan sama suami, suaminya ditutupi. Iya, ada di Jawa, lewat sini ditutupin. Maksudnya biar dia gak boleh melihat perempuan. Sampai begitu. Ya mau begitu juga kali jaga itu. Ada beneran kampung Jawa udah meninggal. Kalau lewat depan rumah, masya Allah, ditutupin suaminya begitu tuh. Segitunya nggak boleh juga begitu, Bu. Yang penting kan kita saling percaya satu dengan yang lainnya, ya. Jadi kita harus percaya sama istri kita bahwa istri kita itu adalah orang terbaik yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena Rasulullah mengatakan ma akraman nisa illa karim wa ma ahannahunna illa karim. Tidaklah memuliakan istri kecuali laki-lakinya memang orang mulia. Tidak menghina istri kecuali memang laki-laki dia itu terhina. Tinggal lihat aja deh. Pokoknya kalau perempuan di tangan suami yang baik, maka perempuan itu pasti akan dihormati oleh laki-laki itu karena dia orang terhormat. Tapi kalau ada perempuan terhina, itu memang laki-lakinya adalah laki-laki yang terhina. Begitu juga Nabi. Dan yang terakhir yang dapat rahmat itu adalah binatang. Binatang kan suka nggak ada harganya. Binatang tuh suka nggak ada harganya. Tapi begitu Nabi lahir, binatang tuh ada harganya. Ada sahabat hadirin sekalian naikin onta, tapi ontaknya kurus. Ngangkutin barang, ontaknya kurus. Masa Nabi mengatakan begini, ittaqullaha fi hazihil bahaimi al-mujjama farkabuha solihatan wa kuluha solihatan farkabuha solihatan wa kuluha solihatan. Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap binatang yang gak bisa ngomong. Kan gak bisa ngomong, dia kurus ditaikin, kurus disuruh ngangkat, gak bisa ngomong. Tapi kalian harus bertakwa kepada Allah. Kalau mau naikin, taikinlah waktu dia sehat, gagah, kuat, gemuk. Dan makanlah dia ketika dia dalam keadaan sehat. Tuh segitu jalan itu. Binatang aja dapat kasih sayang Nabi. Jadi jangan tunggangin onta kalau kurus, karena itu zolim sama onta itu. Dan kalau nyembeli dalam keadaan sehat. Siapa di antara kita yang motong ayam kampung nunggu sakit? Tuh lihat hadisnya. Jangan motong ayam nungguin sakit. Kalau kagak sakit tuh ayam kagak dipotong. Wah parah. Padahal kata Nabi, tunggangilah dikala sehat, potonglah dia dikala sehat. Dan kalau motong pakai akhlak, goloknya tajam, jangan kasih lihat temen-temennya yang lain. Potong aja. Nah itu kenapa? Karena binatang juga mendapatkan rahmat dari kehadiran baginda Nabi. Mudah-mudahan hadirin sekalian, kita yang hadir ini termasuk yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ya maulid kita hari ini berkenaan dengan Nabi. Saya tidak lari kemana-mana, tapi memang Nabi adalah rahmat, ya, sehingga kita sudah maulid. Jadi kalau ada yang nanya, At-Taqwa udah maulid? Udah. Setiap minggu kedua di Masjid At-Taqwa ba'da subuh, ya, bahkan temanya langsung ya mengenang tentang Nabi Muhammad. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tahu hari ini ada Jumat berbagi. Saya mohon izin, saya dan istri saya tidak ikut bergabung. Sekali lagi semoga menjadi barokah dari Jumat berbagi ini. Mudah-mudahan silaturahim kita ini. Saya mohon maaf karena lambung saya tidak setuju bahwa tubuh ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.